Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi ba'athahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali materi berkaitan tentang Israiliyat dalam tafsir. Kita merujuk pada kitab Israiliyat fit Tafsir wal Hadith karangan Dr. Muhammad Hussein Ad-Dahabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam Israiliyat, yaitu di halaman yang ke-35. Kita lanjut langsung saja. Al-faslu ats-tsani fi bayani aqsamil Israiliyat wa hukmi riwayatiha wa ashhuri ruwatiha. Awalan, yang pertama kita akan membahas tentang ini aqsam al-Israiliyat, macam-macam Israiliyat. Lil Israiliyati taksimatun thalathah bi'tibaratin mukhtalifah. Ada 3 macam Israiliyat dilihat dari berbagai sudut. Fatan qasimu awalan bi'tibari sihah wa adamiha ila sahihin wa dhaifin wa min ad-dhaif al-maudu. Yang pertama, Israiliyat terbagi dengan melihat sisi kesahihan dan tidaknya. Maka terbagi menjadi sahih, ada yang dhaif, dan di antara dhaif ada yang maudu. Taib. Famithalus sahih ma akhrajahu Ibnu Katsir fi tafsirihi an Ibni Jarir qala, dan contoh Israiliyat yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Jarir. Beliau berkata, Ibnu Jarir berkata, haddatsana al-Musanna haddatsana Utsman bin Umar haddatsana Falaih an Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar. Qala, ini Atha bin Yasar berkata, laqitu Abdullah ibn Amrin faqultu akhbirni anis sifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Qala ajal. Aku bertemu dengan Abdullah bin Amr dan aku berkata, ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Taurat. Qala ajal. Dia berkata, ya. Wallahi innahu la mausufun fit Taurati ka sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, sungguhnya Nabi Muhammad itu disifati di Taurat sebagaimana sifatnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa harazan lil ummiyin anta abdi wa rasuli ismukal mutawakkil laysa bifadhin wala ghalidhin wa la yaqbida Allahu hatta yukima bihil millata al-awja bi an yaqula la ilaha illallah wa yaftahullahu bihi quluban hulfa wa adhanan summa wa a'yanan umya. Disebutkan di sini, diceritakan oleh Abdullah bin Amr, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira
dan sebagai pemberi peringatan, wa harzan lil ummiyin, dan menjaga orang-orang ummi, bangsa yang ummi. Engkau hambaku dan utusanku. Namamu Mutawakil laisa bifadhin wala ghadlidin. Tidak kasar dan tidak keras. Dan Allah tidak akan mencabutmu hingga apa namanya? Wala yakbidahullah, dan Allah tidak akan menyabut nyawanya hingga lurus agama yang telah menyeleweng ini. Hingga Abdullah bin Amr berkata, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah akan membuka dengan sebabnya, dengan sebab Nabi Muhammad, hati-hati yang terkunci, kuping, telinga-telinga yang tuli, dan mata-mata yang buta. Ini Israiliyat yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Kemudian qala Atha, sang perawi riwayat tadi, Atha bin Yasar berkata, "Tsumma laqitu Ka'ban fasa'altuhu an dzalika famakhtalafa harfan illa anna Ka'ban qala balagtuhu quluban ghulufiyan wa adhanan sumumiyan wa ayanan umumiyan." Kemudian Atha berkata, kemudian aku bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Kemudian Atha bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah orang Muslim, tapi dia sebelumnya adalah dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, pemuka Yahudi yang masuk Islam. Kemudian aku bertanya kepada Ka'ab tadi tentang cerita yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Famakhtalafa harfan, maka enggak ada beda huruf pun antara yang diceritakan Abdullah bin Amr dengan Ka'ab al-Ahbar, kecuali beberapa kata yang sedikit, yaitu quluban hulfa, hati-hati yang terkunci, kemudian telinga-telinga yang tuli, dan mata-mata yang buta. Waqad alaqa al-Hafidz Ibnu Katsir ala hadza biqaulihi, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir mentaklik, memberikan catatan pada kisah ini dengan perkataannya, waqad rawahu Al-Bukhari fi sahihi an Muhammad ibn Sinan an Fulayh an Hilal bin Ali fadzakara bi isnadihi nahwahu wa zada ba'da qawlihi laisa bifadhin wala ghalidin wala sahaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Disebutkan Imam Bukhari telah meriwayatkan juga di dalam sahihnya dari Muhammad bin Sinan, dari Fulayh, dari Hilal bin Ali, dan menyebutkan sanad yang semisalnya, dan misal yang di atas tadi. Kemudian ada tambahan perkataan setelah perkataan laisa bifadhin wala ghalidin. Tambahannya adalah wala sohoba fil aswaq, yaitu tidak teriak-teriak berlebihan di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi dia memaafkan dan mengampuni. Ini salah satu cerita Israiliyat yang sahih secara sanadnya. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, wa mithalud dhaif. Contoh Israiliyat yang dhaif sanadnya. Al-athar alladhi rawahu Abu Muhammadin bin Abdul Rahman an Abi Hatim Ar-Razi wa naqalahu anhu Ibnu Katsir fi tafsirihi li kalimat qaf fi awali suratiha. Sebuah athar yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad bin Abdurrahman dari Abu Hatim Ar-Razi dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya berkaitan tentang kalimat qaf di awal surat Qaf. Wa qala, dan berkata, dia berkata, innahu atharun gharibun la yasih. Ibnu Katsir berkata bahwasanya asar tadi itu asar yang gharib dan tidak benar. Wa addahu min khurafat Bani Israel.
dan dia memasukkannya di antara cerita-cerita khurafat Bani Israel. Wa nafsul athar. Teks athar atau ceritanya adalah disebutkan di sini. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala hudithtu an Muhammad ibn Ismail al-Makhzumi. Haddatsana Laits bin Abi Salim an Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min wara'i hadhil arda bahran muhitan. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan di belakang bumi ini sebuah lautan yang mengelilinginya. Tsumma khalaqa min wara'i dzalikal bahra jabalan. Kemudian menciptakan di belakang laut itu, laut itu ada gunung. Yuqalu lahu Qaf, yang disebut atau dinamakan Qaf. Sama'ud dunya marfu'atun 'alaiha. Langit bumi ada di atasnya. Tsumma khalaqallahu ta'ala min wara'i dzalikal jabal ardan mithla tilkal ardi sab'a marrat. Kemudian Allah menciptakan di belakang gunung itu bumi. Di belakang itu sebuah bumi seperti bumi yang tadi yang di depan. Sab'a marrat, 7 kali. Tsumma khalaqa min wara'i dzalika bahran muhitan bih. Kemudian menciptakan di belakang bumi tadi sebuah lautan yang mengelilinginya. Tsumma khalaqa min wara'i dzalika jabalan yuqalu lahu Qaf. Kemudian menciptakan di belakang lautan tadi sebuah gunung yang dikatakan gunung Qaf. As-sama'u tsaniyah marfu'atun 'alaihi. Langit yang kedua ada di atasnya. Hatta adda sab'a ardin wa sab'a abhurin wa sab'a ajbalin wa sab'a samawatin. Hingga terhitung 7 bumi, 7 lautan, dan 7 gunung, dan 7 langit. Qala, dan dia berkata, wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Surat Luqman ayat ke-27. Dan lautan kemudian dipanjangkan lagi setelah habis tintanya 7 lautan lagi. Ini cerita Israiliyat yang asing dan tidak benar. Qala Ibnu Katsir mu'allaqan ala hadzal athar alawatan ala ta'liqihi as-sabiq fa isnadu hadzal athar fihi inqita'. Thumma qala alladhi rawahu Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla Qaf huwa ismu min asma'illahi azza wa jalla. Ibnu Katsir berkata memberikan catatan pada athar yang di atas, tambahan dari catatan yang tadi. Sanad athar ini, sanad cerita ini itu terputus. Jadi nggak nyampe kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau berkata lagi, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah azza wa jalla, itu beliau mengatakan Qaf adalah nama dari nama-nama Allah azza wa jalla. Ini juga ceritanya inqita' juga, terputus dari Abdullah bin Abbas. Walladzi thabata an Mujahid annahu harfun min hurufil hija. Faqaulihi ta'ala Shad, Nun, Ta, Sin, Alif, Lam, Mim wa nahwa dzalik fahadhihi tubaidu ma taqaddama an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Yang benar, yang tetap itu maknanya diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya Qaf
adalah huruf dari huruf-huruf hijaiyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala shad, nun, tosin, alif lam mim dan yang semisalnya. Fahadi tub'idu ma taqaddama an Ibnu Abbas dan ini menjauhkan atau menghilangkan apa yang disampaikan dari Abdullah bin Abbas karena sanadnya terputus. Jadi dhaif Israiliyatnya tidak bisa dibenarkan. Kita masuk yang kedua, watan qasimul Israiliyatu thaniyan bi'tibari muwafaqatiha lima fi syari'atina wa mukhalafatiha lahu ila thalathati aqsamin. Israiliyat terbagi yang keduanya dengan melihat kesesuaiannya dengan syariat kita atau penyelisihannya dengan syariat kita. Maka terbagi menjadi 3 macam. Muwafiqun lima fi syari'atina wa mukhalifun lahu wa maskutun anhu laisa fi syar'ina ma yu'ayyiduhu wa la ma yanfidhuhu. Yang pertama adalah sesuai dengan syariat kita. Kemudian yang kedua itu menyelisihi, bertentangan dengan syariat yang kita miliki. Kemudian maskutun anhu. Yang ketiga adalah diam. Syariat kita tidak meneguhkannya atau membenarkannya dan tidak juga meniadakannya atau mendustakannya. Jadi ada 3 macam. Famithalul awal wa huwa ma jaa muwafiqan lima fi syari'atina. Contoh yang pertama yaitu contoh yang Israiliyat yang datang sesuai dengan syariat kita, sesuai seperti ma rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhu lil Bukhari qala. Adalah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cerita ini lafadznya diceritakan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, Imam Bukhari, taib, sini haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Al-Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Jadi riwayatnya sampai dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidah yatakaffa'uhal jabbaru biyadiha kama yukaffi'u ahadukum khabzatahu fis safar nuzulan li ahlil jannah. Fa'ata rajulun minal yahudi faqala baraka rahmanu alayka ya Aba Qasim ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah. Qala bala. Qala takunul ardu khabzatan wahidah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجده. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi pada hari kiamat itu ada satu roti, qabzatan wahidah. Kaffa'uha jabbar biyadiha. Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya dengan tangannya sebagaimana seseorang itu membolak-balikan rotinya di dalam perjalanan. Roti tadi nuzulan di ahlil jannah, hidangan untuk penghuni surga. Kemudian seorang laki-laki dari orang Yahudi datang dan berkata, semoga Allah memberkatimu ya Aba Qasim. Abu Qasim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah aku akan mengabarkanmu tentang hidangan bagi penghuni surga pada hari kiamat. Maka Nabi berkata, bala, ya, silahkan. Qala, maka orang Yahudi tadi berkata, bumi itu ada satu roti, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi.
Fanadhara Nabi ilaina. Kemudian Nabi melihat kepada para sahabatnya, kemudian tertawa hingga nampak gigi geraham. Baik, ini adalah sesuai dengan syariat kita yang diceritakan oleh orang Yahudi ini, sesuai dengan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang kedua, wa mithalu tsani wa huwa ma jaa mukhalifan lima fi syari'atina. Contoh yang kedua adalah Israiliyat yang menyelisihi dengan syariat kita. Ma naqalnahu sabiqan an safaril khuruj min anna Harun alaihissalam huwa alladhi sana'al ijla li bani Israel wa da'ahum ila ibadatihi, yaitu cerita Israiliyat yang telah kita nukil di pertemuan kemarin sudah dijelaskan, yang bersumber dari Safar Khuruj kita orang Yahudi, bahwasanya menyebutkan bahwasanya Harun alaihissalam itulah yang membuat sapi, patung sapi untuk Bani Israel dan menyeru mereka untuk beribadah kepada patung sapi tadi. Wa ma naqalnahu an safarit takwin min anna Allah faragha fil yawm as-sabi' min jami'i amalihi alladhi amila fastaraha fi yawm as-sabi'. Dan cerita Israelian yang telah kita nukil di pertemuan sebelumnya dari kitab Genesis dari orang Yahudi yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan bumi pada hari ketujuhnya, Allah ini istirahat. Istirahat dari semua perbuatannya pada hari yang ke-7. Itu. Ini juga menyelisih dari syariat kita. Allah tidak memiliki sifat yang ta'ab dan tidak memiliki sifat kecapean. Begitu juga cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir fi tafsirihi liqaulihi ta'ala. Cerita yang Israiliyat yang dinukil diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyi jasadan thumma ana. Ini ada di surat Shad ayat 34. Di dalam tafsir ayat ini Ibnu Jarir menceritakan dengan kisah Sakhril Marid, kisah tentang jin batu. Alladzi qa'ada ala arsi Sulaiman alaihi salam wa sulita ala mulkihi hatta la yarahu an-nas illa Sulaiman alaihi salam. Setan batu tadi duduk di atas kursi Sulaiman alaihissalam dan menguasai kerajaannya hingga manusia tidak melihatnya melainkan sebagai Sulaiman alaihissalam. Wa anna hadza syaiton, dan setan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hatim, sulito ala nisa'i Sulaiman fakana yubashiruhunna wa hunna huyyat. Setan ini menguasai istri-istri Nabi Sulaiman dan berhubungan dengan mereka sedang mereka dalam kondisi haid. Wa kunna yunkirna dzalik alaihi mu'taqidatun annahu Sulaiman alaihissalam. Dan mereka istri-istrinya ini nggak tahu tentang hal itu, bahwasanya setan ini menyerupai wajah Nabi Sulaiman. Mereka berkeyakinan bahwa setan tadi adalah Sulaiman alaihi salam. Jadi setan batu ini menyerupai wajah Nabi Sulaiman dan duduk di atas singgasana Nabi
Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian berhubungan dengan istri-istrinya. Nah, ini cerita ini adalah cerita yang Israiliyat yang bertentangan dengan cerita yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentu ceritanya ya dusta karena menyelisihi Al-Qur'an Al-Karim. Wa mithalu tsalis, dan contoh yang ketiga, wa huwa ma sakata anhu syar'una wa laysa fihi ma yu'ayyiduhu aw wala aw yanfudhu ya yufanniduhu. Contoh yang ketiga adalah yang didiamkan oleh syariat kita dan tidak dibenarkan atau tidak disalahkan, yaitu cerita marwahu Ibnu Katsir Anis-Sudi inda tafsirihi liqaulihi ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah sampai ayat yang ke-67. Wa ma ba'daha ila akhiril qissah fi suratil Baqarah. Ya, yaitu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari As-Sudi di dalam tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala itu qala Musa, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kisah sampai akhir kisahnya. Yaitu tentang kisah hal tersebut. Kemudian wanasuhu, dan teks Israiliyatnya bagaimana? Yaitu ini. Israiliyatnya adalah kana rajulun min bani Israel mukatsiran fil mal fa kanat lahu ibnatun wa kana lahu ibnu akhi muhtaj fa khataba ilaihi ibnu akhi ibnatahu fa aba an yuzawwijahu faghadabal fata wa qala. So, ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang memiliki banyak harta dan dia memiliki anak wanita dan juga dia memiliki anak saudara laki-laki, anak dari saudaranya laki-laki yang muhtaj, yang butuh. Faqataba ilaihi ibnu akhihi ibnatahu, anak saudaranya tadi ingin mengkhitbah anaknya. Jadi ini anak paman dari yang berkhitbah. Fa'aba ayyuzawijahu. Seorang laki Bani Israel tadi nggak mau, pamannya nggak mau menikahkan anaknya dengannya. Faghadabal fata, maka pemuda tadi marah. Wa qala, dan berkata, wallahi la'aqtulanna ami wa akhidanna malahu wa la ankihanna ibnatahu wa la akulanna diyatahu. Fa'atahu al-fata wa qad qadima tujarun fi ba'di asbati bani Israel. Faqala ya am intalik ma'i fakhudh li min tijaratin haula'il qaum la'alli an usiba minha fa innahum idza ra'auka ma'i a'tuni. Fa kharajal 'am ma'al fata laylan. Demi Allah, artinya tadi demi Allah aku akan membunuh pamanku tadi dan aku akan ambil hartanya dan aku akan nikahi anak perempuannya dan aku akan makan diatnya. Kemudian laki-laki tadi mendatangi pamannya. Saat pas para pedagang datang pada beberapa kabilah asbat, itu kabilah-kabilah Bani Israel. Dia berkata kepada pamannya, ya paman, pergilah bersamaku dan ambillah untukku dari para pedagang itu, haula'il qaum, pedagang itu, agar aku mendapatkan bagian dari barang dagangannya. Fa innahum idza ra'auka, sesungguhnya mereka ketika melihatmu bersamaku,
maka mereka akan memberikan dagangannya kepadaku. Maka keluarlah pamannya bersama pemuda pada malam hari. Falamma balagha syaikhu dzalikal sibto qatalahul fata. Tatkala syaikh atau pamannya sampai ke kabilah tadi, maka pemuda tadi membunuhnya. Tsumma raja'a ila ahlihi. Kemudian dia kembali ke keluarganya. Falamma asbaha ja'a ka'annahu yatlubu ammahu. Tatkala pagi hari dia datang seakan-akan dia ingin mencari pamannya. Ka'annahu la yadri aina huwa falam yajidhu fantalaqa nahwahu. Seakan-akan dia tidak tahu di mana dia pamannya berada. Fantalaqa nahwahu. Kemudian dia mencari pamannya. Fa idza huwa bidzalika sibti mujtami'ina alaihi. Maka dia temukan pamannya itu ada di daerah kabilah Bani Israel yang lain yang sedang berkumpul melihatnya. Fa'akhadahum, maka dia mengambilnya. Faqala qataltum ammi fa'addu ilayya diyatahu. Faja'ala yabki wa yahuthu turab ala ra'sihi wa yunadi wa amma gitu. Kemudian dia mendekati kabilah tadi dan berkata, kalian telah membunuh pamanku, dan maka tunaikanlah diatnya untukku. Kaum tadi disuruh untuk membayar diat. Faja'ala yabki, kemudian dia pura-pura nangis dan menghambur-hamburkan debu di kepalanya dan dia meronta-ronta, ya ami wa amma, ya ami, wahai pamanku. Farafa'ahum ila Musa faqada alaihi diyah. Kemudian dia mengangkat masalah tadi kepada Nabi Musa. Faqada alaihim diyah. Maka Nabi Musa menetapkan bagi kaum Bani Israel yang tadi untuk membayar diyat. Faqalu lahu ya Rasulullah ud'u lana rabbak hatta yubayyin lana man sahibahu fayukhadu sahibul qadiyah. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Rasulullah, doalah kepada Rabbmu untuk kami hingga jelas bagi kami siapa pelakunya, pelaku pembunuh seorang Bani Israel tadi, sehingga dia dihukum, sehingga pelakunya sahibul qadiyah, pelaku pembunuhan itu dihukum. Fa wallahi inna diyatahu alaina lahayyinah wa ilakin nastahi an nu'ayyara bihi. Fadzalika hina yaqulu ta'ala wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Demi Allah, sungguhnya diat yang ditetapkan untuk kami itu lahayyinah, mudah, ringan, akan tetapi kami malu karena dituduh dihinakan dengan membunuh seseorang tadi. Fadzalika hina yaqul, cerita tadi diceritakan di Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha. Secara globalnya Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya apabila kalian membunuh seseorang, kemudian kalian saling menuduh satu sama lain, selama Bani Israel ini saling tuduh, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kan tetapi Allah akan menyingkap perkara yang kalian sembunyikan, sehingga ketika sapinya disembelih, kemudian bagian tubuh sapi tadi dipukulkan kepada mayitnya hidup dan mengatakan,
si fulanlah yang membunuh saya. Akhirnya ketahuan dan dihukum oleh Nabi. Tapi cerita secara detailnya ini tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak membicarakannya, tidak membenarkannya, dan tidak mendustakannya, menyalahkannya. Tapi maskut anhu. Al-Quran diam mengenai detailnya hal tersebut. Kemudian yang ketiga, watanqasimul Israiliyatu thalithan bi'tibari mawdu'il khabar al-Israili ila aksami thalasah. Israiliyah terbagi, yang ketiga kalinya Israiliyah terbagi dengan melihat tema berita Israili. Maka terbagi menjadi tiga macam. Ma yata'allaqu bil aqaidah, bil aqaidi, wa ma yata'allaqu bil ahkami, wa ma yata'allaqu bil mawa'idi awil hawadithi allati la tammat ilal aqaidi wal ahkam bisillah. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan hukum-hukum, yang ketiga berkaitan dengan nasihat dan kejadian yang tidak sempurna hubungannya dengan akidah dan hukum tadi. Famithalul awal wa huwa ma yata'allaqu bil aqaid ma rawahu al-Bukhari fi kitabil tafsir fi babi qaulihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri. Contoh yang pertama yang berkaitan dengan akidah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab tentang tafsir. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wanasuhu, dan teks Israiliyatnya, nas ceritanya adalah haddatsana Adam, haddatsana Syaiban, an Mansur, an Ibrahim, an Ubaidah, an Abdillahi radhiyallahu anhu qala jaa habrun min ahbari ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini datang seorang pendeta dari pendeta-pendeta Israel datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Muhammad, inna najidu anna Allah ja'ala samawati ala usbu'in wal ardin ala al usbu' was syajar ala usbu' wal ma'i was thara ala usbu' was sairal khalaiqi ala usbu. Ya Muhammad, sungguhnya kami mendapati Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit, menjadikan langit-langit di atas jari. Kemudian bumi-bumi di atas jari, pohon-pohon di atas jari, air dan rumputan di atas jari. Dan semua makhluknya di atas jari. Fayaqulu, kemudian dia berkata, Anal Malik, saya raja. Kemudian Allah berkata, saya raja. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan ila qaulil habri. Kemudian Nabi ketawa hingga gigi-giginya kelihatan sebagai pembenaran perkataan pendeta tadi. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Di sini disebutkan pembenaran kepada pendeta. Ini adalah pemahaman sang perawi. Nabi ketawa dianggap membenarkan perkataan pendeta. Tapi ulama yang lain mengatakan Nabi ketawa ini bukan membenarkan cerita pendeta tadi, tapi membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang Yahudi benar-benar tidak mengagungkan Allah secara benar, secara layak, secara keagungan Allah Subhanahu
wa ta'ala, sesuai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua adalah Israiliyat yang berkaitan tentang hukum. Ma rawahul Bukhari fi kitab tafsir. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam buku sahihnya, bab kitab tafsir. Qul fa'tu bisuratin fatluha in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, maka datangkanlah oleh kalian buku Taurat. Fatluha, dan bacalah Taurat tadi jika kalian benar-benar orang yang jujur. Wanasu, dan teks Israiliyatnya adalah di sini disebutkan Haddatsani Ibrahim ibnu Munzir, haddatsana Abu Damrah, haddatsana Musa bin Uqbah an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini ceritanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin qad zanaya. فقال لهم كيف تفعلون بمن زني منكم فقالوا نحممهما ونضربهما فقال لا تجدون في التوراة الرجم فقالوا لا نجد فيها شيئا. Sampai sini orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang laki-laki, membawa seorang laki-laki dan perempuan yang sudah telah berzina. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, bagaimana kalian lakukan dengan orang yang berzina di antara kalian? Apa hukum kalian ketika terjadi orang zina di antara kalian? Maka mereka berkata, nuhammimuhuma wa nadribuhuma, menghitamkan wajahnya dan memukuli keduanya. Faqala, maka Nabi berkata, la tajiduna fi Taurat ar-rajm, apakah kalian tidak menemukan hukum rajam di kitab Taurat? Mereka mengatakan, kami tidak menemukannya sedikit pun di dalam Taurat. Faqala lahum Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, kadzabtum, kalian dusta. Fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Datangkanlah kitab Taurat, dan bacalah kitab Taurat jika kalian benar-benar orang yang jujur. Fawada'a madra suha alladhi yudarrisuha minhum kaffahu ala ayat ar-rajam wa tafiqa yaqra'u ma duna yadahu ma wara'ahu la yaqra'ul ayah ar-rajam. Didatangkan Taurat yang mereka pelajari, kemudian mereka menutupi ayat rajam dengan tangan mereka, kemudian membaca yang lainnya, teks ayat rajamnya ditutupi dan tidak dibaca. Fanaza ayadahu an ayatir rajam, kemudian tangannya pun dilepas oleh Abdullah bin Salam, dilepas tangannya yang menutupi ayat rajam tadi, dan berkata, mahadi, apa ini? Falamma ra'a dzalik, tatkala mereka melihat hal tersebut, mereka mengatakan ini ayat rajam. Fa'amara bihima farujima qariban min haitsu mawdi'il janais. Qala fara'aitu sahibaha yajna'u 'alaiha yakiha al-hijarah. Kemudian diperintahkan keduanya untuk dirajam di dekat tempat-tempat kuburan. Maka aku melihat, ini rawinya melihat, orang yang dirajam tadi itu agak condong kepada yang lain untuk menghindari dari lemparan batu. Jadi
Itu yang berkaitan tentang hukum rajam. Kemudian yang ketiga, wa mithalu tsalits wa huwa ma yata'allaq bil mawa'idhi awil hawadithi allati la tammat ila al-aqaidi wal ahkami bisillatin. Contoh yang ketiga berkaitan dengan nasihat-nasihat dan kejadian-kejadian yang tidak berhubungan secara sempurna dengan akidah dan hukum-hukum. Adalah Israiliyat yang diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir inda tafsirihi, yang diceritakan oleh Ibnu Katsir tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ini di surat Hud ayat 37. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu dengan pengawasan kami dan wahyu kami. Dan melarang Nabi Nuh berbicara dengan Allah tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka yaitu akan ditenggelamkan. Dan cerita Israiliyatnya, teks Israiliyatnya adalah seperti ini. Wa dzakara Muhammad bin Ishaq an-Taurah anna Allah amarahu yakni Nuhan alaihi salam ay yasna'aha ay safinah min khashafis saj wa ay yaj'ala tulaha 80 dira'an wa 'irduha 80 dira'an 50 dira'an wa ay yatlaba tinuha wa zahiruha bil qar wa ay yaj'alaha ju'an azwar yasukul ma. Di sini diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Perahunya dari kayu jati dan menjadikannya panjangnya 80 dhira, kemudian lebarnya 50 dhira, kemudian dan menjadikan di depan kapalnya ini tajam hingga bisa membelah air bah tadi gitu. Kemudian wa ba'du fahadihi hiya aqsam Israiliyat bin nisbah likulli tibarin min al-i'tibarat al-madhkurah wa wadih kull wudu' anha mutadakhilah wa yumkinu irja'u ba'diha ila ba'd kama yumkinu an nudkhilaha tahta aqsam ats-tsalatsa al-atiyah. Dan setelah pembagian ini, bahwasanya pembagian Israiliyat ini dengan melihat beberapa segi sudut pandang yang telah disebutkan, maka sangat jelas bahwasanya Israiliyat dengan berbagai macamnya tadi itu saling mutadakhilah, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tadi ada yang sahih, kemudian berkaitan dengan hukum, kemudian berkaitan sahih berkaitan dengan hukum. Pokoknya yang tiga tadi, satu cerita bisa dibagi dengan tiga bagian tadi, sahih atau dhaif, kemudian hukum atau akidah sesuai dengan syariat kita atau tidak. Kita juga bisa membaginya menjadi tiga bagian juga, makbulun, mardudun, wa mutaraddid bainal qabul war rad. Membagi menjadi tiga, diterima, Israiliyat ini diterima atau ditolak, atau pertengahan antara diterima dan ditolak. Wa kullun lahu fi babir riwayah hukmin nuwaddihuhu fi ma yali. Dan semua itu, tiga hal ini itu di dalam bab riwayah. Periwayatannya itu boleh diterima atau ditolak, atau di antara ditolak dan diterima. Bab riwayat. Hukumnya akan dijelaskan dalam
perkara berikut yang insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.